Siapa yang bakal tersenyum malam ini fansnya antara Bellatrix Era versus geng kapak Basreng, ditemenin sama Kolius dan juga Virgirolia tentunya. Dan jangan lupa teman-teman untuk nonton di Buyah ya, karena kalau kalian nonton di Buyah 5 menit lebih cepat anti spoiler, karena balik lagi ini adalah match point untuk kedua tim dari Bellatrix Era maupun GPX Basreng. Yap. Makanya dari itu, dari Vivian dan juga Chini udah mulai bandel. Chow yang dikira XP lane ternyata bermain sebagai roamer. Sang Winclaw nggak connect tadi, membuat Vivian harus menjaga jaraknya kembali, dan Chini pun langsung keluar dari zona jungle lawan. Sedangkan Cincau versus Chell, Kimi adalah hero yang ngeselin di early game. That's why dari segi poking saat ini masih dipimpin sama seorang Chell. Betul sekali. Tapi kalau aku bisa bilang, aku emang udah expect kalau misalnya Chow bakal dipakai sama Vivian. Karena kalau misalnya Ruby yang dijadiin roamer, gak bisa maksimalin pasif yang dia miliki gitu loh. Minimal dia harus punya Huskclaw dulu. Dan ketika dia udah punya itu, dia baru bisa mendapatkan ibaratnya spell farm yang lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya Chow yang ditaruh di samping dan ngelawannya sama Yuzong, bakalan berat. Ini jadi poin, apalagi di sini Hayabusanya juga harus berhati-hati terhadap dua locker yang ada, yaitu Ruby dan juga Chow-nya nih. Betul. Ya kan, ini bakal jadi poin kayak ketika tim fight. Tapi Ele, buset, langsung di-dive sama seorang Valanir. Furious Dive dihajar, Dragon Tail juga langsung di-pop up sampai Curse Touch pun aktif membuat regeneration untuk hero Yuchong yang digunakan oleh Ele. Betul sekali. Nah ini dia, Vivalnya udah mulai datang. Ini bakalan coba untuk di-bait sepertinya, tapi enggak mungkin bakalan ke arah Goldbang dulu. Namun ternyata Viviannya mengganggu terlalu jauh. 3 orang yang bakalan coba untuk nge-pick off ke arah dia. Sayangnya masih bisa break out. Pantan execution Furious Dive mulai dikeluarkan, dan first blood pun terjadi karena Ele tidak bisa menahan damage dari 3 hero sekaligus. Karena udah dapat info juga di atas ada 3 orang, that's why mereka udah yakin gak bakal ada backup yang turun ke bawah. Langsung aja all in ke arah seorang Ele, dan ini membuka kesempatan yang lebar untuk teman-teman dari Bellatrix Era supaya bisa mendapatkan turtle yang pertama. Karena turtle-nya aman banget walaupun mencoba untuk di-mirroring sepertinya Hayabusanya sudah mulai ketahuan oleh seorang Chow. Walaupun belum level 4 tapi Sky-nya udah mulai sekarat banget, masih ada Coach Shadow untuk mundur ke arah belakang sana. Kalau enggak itu bakal dipunish sama teman-teman dari Bellatrix Era. Iya, Cincau pun akhirnya harus mundur ke belakang juga, tapi Chiwin masih cover dari seorang Cincau dengan sangat baik tentunya, karena cukup ditemenin aja ini sebenarnya udah membuat presence dan juga membuat teman-teman dari Bellatrix Era kayak ragu untuk maju. Tapi Sky juga sudah mengeluarkan Coach Shadow-nya untuk coba kabur ke belakang sembari pulang, dan Funi pun masih harus scaling dulu ya supaya dia bisa lebih enak lagi untuk minimal mendapatkan item-item yang dia butuhkan. Itu yang bakal menjadi poin penting juga untuk dirinya. Tapi memang pergerakan dari geng kapak Basreng di early game ini terlihat agak sedikit tertekan sama pressure yang diberikan oleh Bellatrix Era. Mulai ngesut ke arah depan, Chell pun mulai nembakin aja. Cincau mencoba pertahankan dari udah sekarat banget Phantom Execution dari seorang Lancelot, tapi sepertinya masih bisa digocek dengan flicker dan bahkan maksimum charge dari Chell. Salah arah, Chini mulai datang dan akhirnya Cincau pun langsung ter-take down. Wow, padahal gerakan gocekannya bagus banget dari seorang Cincau. Hampir saja Pemi satu jantung ke arah seorang Vivian, namun masih bisa selamat. Kayak tadi barusan ada charge dari seorang Chiwin, tapi Chini juga bakalan langsung mundur menggunakan Black Shields-nya. Bahkan flick out digunakan untuk menuju ke area top lane, di mana teman-temannya yaitu Chow dan juga Vival bakal coba untuk mengkikis outer top turret. Yap, tapi Sky sudah mulai datang. Kuat Shadow ke arah depan sana, dia juga dengan Phantom Shuriken, tapi sepertinya langsung mencoba untuk diajar ke arah Chell. Phantom Execution-nya terlalu sakit, bahkan harus tumbang, dan Sky-nya pun harus mundur ke arah belakang. Tapi Vivian, dia tahu posisinya Sky, apakah bakal di-flicker ke arah depan, dan yes, langsung diajar dengan Way of Dragon, dan akhirnya Sky pun tumbang karena dijepit sama Valanir juga tadi. Wah, Ele pun ketika dia mencoba untuk membantu terlambat sudah, karena udah keburu di The Way of Dragon, dan gak cukup untuk seorang Ele sendirian men-take down 2 orang dari Bellatrix Era. Yap, itu yang bakal menjadi poin penting untuk Bellatrix Era mempertangguhkan nih ya. Kayak di early game betapa agresifnya mereka, karena inilah dia turtle yang kedua di Turtle Camp by Buyah. Kita bakal melihat apakah Bellatrix Era mulai bergerak menuju ke objektif yang berikutnya. Oke, nah kalau kita lihat juga ternyata untuk turtle-nya masih bisa di zoning juga nih dari teman-teman Bellatrix Era. Maximum charge ke arah seorang Funi dan juga Cincau, tapi Vivian masih berhasil menghindari Sang Winclaw yang dikeluarkan oleh seorang Funi. Namun turtle udah mulai coba ditarik ke arah teman-teman dari GPX Basreng, tapi Bellatrix Era juga nggak mau melepaskan turtle yang kedua ini dengan begitu mudah. Masih ada Ele mengudara dengan menggunakan Black
Devil bakal mencoba untuk maju ke depan, mencoba untuk langsung menghajar Phantom Execution juga dilepaskan oleh seorang Vival walaupun Aul-nya Tyrant Rage tadi connect menuju ke arah Paladin walaupun dia harus tumbang dan juga kali ini Ele pun harus sedikit menjaga jaraknya karena dia telah berubah menjadi human formnya lagi. Oh my god, bahkan saat ini Turtle yang tersedia langsung coba diambil tapi cincaunya terlalu sakit, ditembakin sama seorang Chell membuat dia harus ter-take down dan Turtle diamankan dengan Vival. Wah, 4.000 net worth lebih banyak dipegang oleh teman-teman dari Bellatrix Era membuat mereka jadi semakin yakin lagi untuk maju. Coba menghantam tentunya ke arah seorang Ele. Apalagi tadi 2 lawan 1 ya jatuhnya. Walaupun memang ada 3, tapi kan yang memberi damage hanya seorang Kimi dan juga Lancelot sendiri udah cukup. Lilia cuma cukup cicilin aja, tapi di arah bottom lane juga Palanir nggak mau memberikan kendor nih dari pressure-nya sendiri kok. Karena dia tetap mencoba untuk mendapatkan dari outer bottom turret-nya dan masih bisa sambil pulang juga ataupun memberi informasi nih sambil ngecek di mana sih sebenarnya teman-teman dari GPX Basel yang berada. Nah ini yang jadi problem penting sih. Dan ini GK Pakpasan ini gimana caranya membalikan pressure dari Bellatrix Era nih, Virgi. Betul. Karena lihat beda gol aja 5.000 di menit yang ke-6. Ya. Tanda bahwa Bellatrix Era benar-benar sukses menjalankan pressure-nya. Apalagi objektif juga dipegang sama mereka. Tapi Cincau udah mulai didatengin sama 3 hero sekaligus. Apakah bakal dihajar? Karena di area bottom lane pun Sky 1v1 situation. Bahkan Vival mulai datang menuju ke arah Sky. Sepertinya bakal menggunakan pancernya, Don't Run Walking. Dan bahkan langsung dia dengan Tone Rose. Sky-nya tumbang. Tapi Ele datang ke backup menuju ke arah 2 hero di Petrify. Bagus banget. Dihajar balik dan langsung tershutdown sininya. Vivian pun langsung lari dengan kencangnya ke arah belakang. Dengan bantuan Cyclone Eye juga. Iya, inilah dia salah satu user Chow Tank yang memang mengerikan sekali dari seorang Vivian ya. Balik lagi, tapi di arah bottom lane juga Vival bakalan coba untuk nge-split aja, coba untuk dapetin inner bottom turret-nya. Tapi ini yang tadi sempat aku sebut ya, Kolius, dimana early-nya dari teman-teman GPX Basreng paling cuma bisa mengandalkan Hayabusa. Yap, Hayabusa. Misalnya Kufra, oke bisa, tapi kayak nggak ada Titus Lake-nya. Nggak bisa. Itu langsung di Way of Dragon begitu aja gila. Perlahan tapi pasti tuh benar-benar pedes menuju ke arah Ele yang udah 3 kali ke take down. Tapi kita lihat di sini benar-benar di cover abis-abisan Sky-nya si Aul dan juga Funi. Yang paling penting tuh apa? Kalau memang dia sampai bisa nahan ke arah late game, maka Funi bakal enak banget. Sang Windclaw belum connect ke arah siapa-siapa. Tapi balik lagi, Chell dengan maksimum charge ya. Kalaupun dia di late game itu sekali tuh kali tembak. Kalau Funi nggak bikin item defensif setengah bar darah sih. Benar. Nah ini makanya yang mungkin harus dicek sama teman-teman dari GPX Basreng. Gimana mereka memiliki strategi simpanan untuk bisa membalikan keadaan, apalagi dengan jauhnya network yang sudah mulai dibuat. Apalagi Turtle juga sudah berhasil diamankan lagi dan lagi oleh seorang Vival, membuat mereka mendapatkan tambahan absorb damage nih. Tambahan absorb damage untuk mereka. Tapi Earl sendirian mencoba untuk menggunakan bouncing ball mundur ke arah belakang. Cincau pun datang sedikit nge-backup aja. Dan terlihat pressure dari Bellatrix Era sedikit mengendur nih. Ya kan, dia nggak mau kayak terlalu untuk pick off lagi, tapi karena memang outer middle turret juga masih belum hancur, mereka nggak bisa terlalu agresif karena GK Basreng nanti bisa ngebalikin momentumnya. Betul sekali, tapi ini Ciwin barusan meng-cancel dia punya charge untuk Tyrant's Revenge-nya, dan sini udah mulai kelihatan juga positioning-nya, tapi Funi pun juga tetap dia untuk membantu melindungi, namun kalau Ele yang udah mulai tertarik ini bakal jadi bahaya. Bahkan Way of Dragon-nya salah seorang Ele terjebak di ruang nostalgia, bahkan 5 orang tadi dari Bellatrix Era yang menggebuki dia. Tapi Sky sekarang bakalan coba untuk mundur lagi. Kuat Shadow-nya digunakan untuk melarikan diri dari kejaran Bellatrix Era. Bakalan coba untuk pulang, mungkin split push juga sih di area bottom lane. Yes. Funi dan teman-temannya bakalan coba untuk mendefense. Aman gak lihat Palanir ya. Dia narik jodohnya pulung guys ya. Gak ada siapa-siapa di sana, langsung ditarik begitu saja pakai flicker lagi. Iya, ekspektasinya mungkin tadi dapat cincau karena di ujung banget itu ya. Tapi memang akhirnya nggak dapat juga, jadi cukup disayangkan. Dan ini Sky udah mulai main split push nih. Perhatiin nggak? Dia selalu mencoba untuk kayak mengalihkan fokus dari teman-teman dari Bellatrix Era supaya dia ke bawah, dia ke tengah lagi, balik lagi, dan sampai dia berhasil untuk mendapatkan auto bottom target. Tapi The Way of Dragon juga dimulai keluarkan menuju ke arah Ele, Tyrant Rage ke arah Vivian, Black Dragon Form juga berputar-putar, tapi pedes banget tembakan dari Kimi, sumpah nggak bohong. Ele pun langsung tumbang begitu saja, nggak bisa melakukan perlawanan yang begitu berarti tadi. Iya, dan ini juga tapi kayaknya bakalan bisa di pick off tentunya karena masih ada satu buah shutdown yang manis dipegang oleh seorang Sky. Karena ini Chell, dia mengantongi 5 poin kill Nicolius. Jadi dia bakalan menjadi celengan yang lumayan untuk teman-teman dari GPX Basreng, terutama untuk Sky sendiri supaya bisa mendapatkan item yang dia butuhkan. Tapi di arah top lane pun mereka juga nggak mau mengendalikan pressure minimal. Kalau bisa dapetin outer top turret-nya, ini bakalan jadi satu keuntungan lebih untuk mereka.
Karena juga mulai mencoba untuk langsung Earl-nya pelan-pelan ya nge-cover teman-temannya, tapi Lord udah mulai dihajar sama teman-teman dari Beleton Era. Tapi di arah top lane Amel opener dari seorang Valanir. Lord yang masih diamankan oleh seorang Viva, tapi di Quad Shadow dan juga Shadow Kiru langsung menumbangkan seorang Valanir. Earl mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan satu badara terakhir. Sanguine Clown-nya gak connect ke arah siapapun, tapi at least mereka perlahan tapi pasti mencoba mengejar ke objektif yang ketinggalan dari geng Kapak Basreng. Betul sekali. Walaupun tadi Vivian udah coba untuk ngebagi ya dari shadow kill-nya, tapi memang karena udah di retribution juga sama seorang Sky. Jadi buat Valanir untuk bisa selamat itu agak sulit. Tapi kalau ngelihat dari item build-nya sendiri di sini, ternyata Valanir memang juga dari Hasclaw langsung ke arah Dominus, dan ini harusnya dia jalan ke arah Magic Defense, probably Athena. Iya, bisa jadi sih. Dengan adanya Athena kan juga menahan kan. Tapi kalau dari Hunter Vival juga udah ada Hunter Strike War X. Ini yang bakal ngebuat penetration dan juga movement speed Vival bakal kencang banget nih. Kayak dari geng Kapak Basreng memang harus berhati-hati karena Cincau dan juga Funi bakal menjadi target utama dari seorang Vival itu sendiri. Dan memang ini tabungannya adalah Funi nih. Funi menjadi kunci again and again with LA. Di late game nantinya mereka bakal mencoba untuk menahan. Apalagi Bad Impact-nya bakal coba untuk cepat clear minion. Tapi oh my god, masih ada dari seorang Cell juga. Vivian-nya langsung keluar dari base dengan Shunpo-nya, membuat momentum yang dibuat oleh Earl menjadi sia-sia. Wah. Itu Ciwin tadi sebenarnya dapat satu momen, tapi sayang sekali ya balik lagi nggak ada backup-nya. Mereka juga mungkin nggak siap, posisinya nggak begitu dekat dengan Ciwin. That's why tadi agak disayangkan, tapi nggak masalah. Seenggaknya yang penting ini bisa memberi sedikit efek kejut kepada teman-teman dari Beleton Era. Dan oke, Konsil udah mulai dipakai. Cincau juga sayang sekali memang belum bisa mendapatkan ke arah seorang Vivian. Namun The Way of Dragon ke arah seorang Ciwin. Masih ada Dragon Form juga yang bakal masuk ke arah seorang Vivian. Dikejar balik tapi mundur, putar balik ke belakang ya. Gak jadi maju lagi. Kirain mau maju galak, dia putar balik guys ya. Nggak jadi. Iya, karena memang rugi sih, benar-benar keputusan LA. Karena kalau ngejar ke arah Vivian kan dia roamer ya. Betul. Kayak nggak worth it banget experience tuker roamer gitu kan. Kayak udah mundur dulu aja daripada nanti dia ketegan. Apalagi Earl-nya kan sini udah tumbang gitu. Iya, aku juga kaget nih. Udah maju ya. Kirain mau nabrak dua hero yang di rumput. Ternyata enggak. Udah langsung dah gitu. Jangan cari gara-gara. Bagus disiplin ya permainan dari LA itu sendiri. Tapi dari Sky pun langsung menggunakan Shadow Kiru-nya untuk membersihkan minion. Tapi Vivian udah nungguin apakah di Shadow Kiru, ternyata masih dikejar. Oh my god, langsung di sandwich begitu aja. Dua Dragon juga dikeluarkan. Tone Road Phantom Execution membuat Sky harus ter-take down. Apalagi ini 25 detik sebelum Lord yang bakal muncul. Iya, tapi emang mau nggak mau sih, karena balik lagi gameplay dari Hayabusa sendiri ketika dia sudah mulai memasuki fase-fase di mana dia sulit untuk mendapatkan pick off ya. Salah satu jalannya adalah split push. Tapi tadi sayangnya memang mungkin karena teman-teman dari Kapak Basreng juga berkonsentrasi di sekitar area dekat-dekat Purple Buff ya. Jadi mungkin nggak dapat informasinya kalau misalnya teman-teman dari Beleton Era itu ngejar ke arah seorang Sky. Yap. Ini menjadi PR juga deh. Kenapa kamu tertawa, Virgi? Dan Lord ya, udah mulai dipukulin sama teman-teman dari Beleton Era sepertinya tanpa adanya kontes. Masih berhasil didapatkan oleh Beleton Era. Dan ini adalah Lord di menit yang ke-13. So, dia akan menggunakan skill Yodelehi ke arah base-nya geng Kapak. Betul sekali. Tapi ini salah satu improvement yang benar-benar terlihat sekali ya. Kalau aku bisa bilang dari seorang Ele, karena dia benar-benar kayak berhasil untuk menahan hawa nafsunya. Dia udah mulai paham, dan menurut aku ini chemistry dari teman-teman di Kapak Basreng sudah semakin matang. Sudah semakin matang lagi, tapi ingat ada Funi di sini dengan hero-nya yaitu Cecilion. Otomatis high ground defensive dari Kapak Basreng masih ada chance lah ya. So kayak Beleton Era kalau memang dia harus bermain secara rapi, maksud Kolios, untuk bisa ngabisin semua base turret yang dimiliki oleh geng Kapak Basreng. Dan memang terlihat di sini bahkan Sky ini always benar-benar ganggu banget fokus dari Beleton Era. Dia selalu mencoba untuk melakukan split push, tapi inilah dia lagi dari arah Lord. Tapi dari LA pun mencoba untuk melakukan defensive. Vivian mencoba untuk masuk dengan Dragon di arah menuju ke arah LA, tapi ternyata bad fish-nya sakit banget. Vivian harus mundur sedikit ke arah belakang, apalagi Sanguine kalau udah mulai dilepaskan. Tapi base terbuka lebar, mulai diselepat-selepat dengan bad impact, membuat dari Beleton Era sedikit mundur ke arah belakang. Dan kita lihat sana mulai bergerak ke area bottom lane kah. Ternyata maksimum charge-nya ngincer ke arah Cincau. Dua bar darah langsung hilang. Bad impact bahkan ke arah Cini harus menggunakan Black Shoes-nya. Tapi Earl terlalu di depan. Target defense-nya gak connect. Malah Earl dia harus tumbang. Sanguine kalau menuju ke arah minion supaya cepat habis aja. Karena saat ini GTR Era masih berhasil untuk mendapatkan bottom base turret-nya. Wah. Tapi lihat gimana Sky
masih pengen coba untuk nge-back play. Sayangnya masih ada Phantom Execution dan juga turn loss dari seorang Vival yang akhirnya bisa melepaskan Shadow Kill-nya tadi. Ini yang membuat ini sedikit sulit karena ketika dia menggunakan Shadow Kill pun menuju ke arah siapa? Lancelot. Vival. Iya. Iya, dia tuh punya Tone Rose untuk langsung membatalkan Shadow Kill-nya. Betul. Kita lihat dari itemization-nya ya. Bahkan ini udah jadi lagi Endless Battle, Blood of Despair, membuat pastinya Tone Rose bakal pedes banget. Sedangkan kalau dari Sky, dia baru bergerak menuju ke arah Ya, habis Blood of Endless Despair. Battle. Iya, ini mau BOD sih. Udah BOD. ada Legend Sword soalnya udah dia pegang juga satu. Ya. Dan Chal ternyata Blood Wings. Wah, Yap, dia bakal langsung bikin Blood Wings dari seorang Chow itu sendiri supaya memang sakit banget atau kayak darahnya juga bertambah banyak sih dengan intelligence. Tapi Benar. dengan adanya juga glowing wine otomatis ketika dia maksimum charge otomatis hero lawan itu bakal terbakar. Betul, Iya. kebakar dan itu persentasenya dari HP juga ya. Jadi ini bakalan berasa lumayan sakit ke arah seorang Chiwin ataupun Ele yang mana kan tebel-tebel gitu. Dan kalau base-nya percentage makin tebel berarti makin sakit. Sky nakal banget ya. ya. Recall di rumput, Vivian pun open map, bahkan udah mulai stiker-stiker nih. Well played bro, kata Vivian. Yeah. Well played tuh. Tapi kalau ngelihat dari purple-nya juga udah bakalan diamankan sih sama teman-teman dari Battleground Era, karena balik lagi buat Gapex Basrank keluar dari mode kura-kuranya ini bakalan agak sulit sih. Bakalan ada banyak penjagaan dari Vivian, dan kalau dari arah top lane ada Valanir yang sambil nge-clearing juga. Jadi ini bakalan agak berat untuk mereka, kecuali mereka sudah dapat di mana posisi teman-teman dari Battleground Era dan mungkin bisa mulai nge-pick off. Ya, tapi di sini memang kuncinya adalah Funi dan juga Ele. Momentum seperti apa yang bakal mereka buat? Karena Conceal udah mulai dibuka sama seorang Kufra untuk ngecek map aja, tapi Lordnya ini cepet banget berkurangnya karena memang ditembakin sama Kimi dan juga Benar. Vival. Langsung menghajar dan Lord masih berhasil didapatkan walaupun orange buff masih berhasil diambil. Kali ini diberikan ke arah Cincau. Wah, ini berarti memang mereka juga sudah sadar kalau Cincau itu bakalan bisa memberikan single target damage yang Yap. besar ketimbang Sky yang dari tadi memang ketika dia muncul tuh semua skill, semua sisi langsung dikasih ke arah dia. Bahkan dia kadang tadi beberapa momen aku lihat nggak sempat lagi untuk ngeluarin Shadow Kill. Banyak banget kayak The Way of Dragon, I'm Offended, Don't Run Wolf King, Turn Rose-nya juga langsung ke arah dia. Makanya ini berat banget untuk seorang Sky. Jadi ya udah lebih baik dikasih ke arah Cincau yang masih bisa di-cover oleh Chiwin, Terutama oleh memang peran Funi, Ele. Valanir dan Vivian gak sih? Kayak mereka tuh nge-cover teman-teman baik banget. Kayak dia tahu kalau sampai Sky itu masuk ya otomatis kita bakal nge-lock Sky-nya. Gak bakal ngasih incer ke Kimi ataupun ke arah Lilia kita. Tapi inilah dia, udah mulai masuk lagi dari area mid lane. Bad Impact juga udah mulai dilepaskan. Shadow Kiru dihajar juga menuju ke arah Lord, tapi gila pace-nya berkurang itu cepat banget. Mencoba untuk langsung dihajar oleh Battleground Era. Apakah bakal kalah dari Gapex Basrank? Tapi seperti defensive masih cukup kuat. Mencoba untuk fokus ke arah depan, tapi ternyata langsung dihabisi Wave Dragon dikeluarkan oleh seorang Vivian menuju ke arah Cincau yang bisa lompat ke arah belakang walaupun dia terbakar. Dan ternyata Cincaunya pun tumbang dan base-nya pun hancur. Kemenangan buat Pel